Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Mudirul Mahad Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya sayangi dan yang saya banggakan, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah. Santriwan dan santriwati, puja dan puji syukur kita selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi yang tidak pernah makan duren, tapi namanya selalu keren. Nabi yang tidak pernah makan rambutan, tapi sifatnya selalu menjadi panutan. Seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman yang diterangi dengan iman, Islam, dan ihsan. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, tak terasa Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah telah berdiri selama 9 tahun, yang mana di Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah telah mencetak generasi-generasi penerus bangsa, telah mencetak santri-santri yang berakhlakul karimah, santri-santri yang berbudi pekerti, yang mengerti yang mana yang hak dan mana yang batil, santri-santri yang tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Marilah kita sama-sama menyambut hari kelahiran Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah yang ke-9 tahun. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, izinkan saya memberikan sedikit tausiah yang berjudul Semarak Santri dalam menyambut bulan suci Ramadan di tengah pandemi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mana kita semua dijauhkan dari corona. Kita semua diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tentu kita sebagai santri pasti akan sangat antusias dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan terdapat berbagai macam keberkahan, terdapat berbagai macam kemuliaan. Karena di bulan suci Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanallazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin faiddatum min ayyamin ukhra. Yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Dan barang siapa yang terdapat pada bulan itu, maka hendaklah mereka berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan mereka tidak berpuasa, maka diwajibkan bagi mereka untuk mengganti puasa mereka pada hari-hari lainnya. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Maka hendaklah mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya agar kita semua bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran ayat 185 tadi bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan suci Ramadan. Yang mana di Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, terutama umat muslim. Karena di dalam Al-Quran terdapat larangan dan perintah yang harus dijalankan oleh umat muslim. Kita sebagai santri tentu saja mempunyai inisiatif untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Salah satunya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi segera dihilangkan, agar bumi segera disembuhkan dari berbagai macam bencana, malapetaka, bala, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai santri, apabila kita memiliki rezeki yang lebih, alangkah baiknya kita berbagi makanan kepada saudara-saudara kita, kepada fakir, miskin, untuk mereka berbuka puasa. Kita juga dapat memeriahkan bulan suci Ramadan dengan bertadarus di masjid, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ada 2 kegembiraan, yaitu bagi orang yang berpuasa. Pertama, mereka bergembira atas bukaannya, dan kedua, mereka bergembira ketika bertemu Allah atas puasanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.